Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Delita dan rekan saya Eta Meganeta. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Nah, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan langsung oleh saudari Eta. Padanya dipersilakan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membahas tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha yang mengakibatkan adanya suatu perubahan. Nah, perubahan ini dapat berupa perubahan gerak, perubahan posisi, perubahan suhu, perubahan zat, dan perubahan pada makhluk hidup. Nah, untuk pengenalan energi ini yaitu energi tidak dapat dibuat dan digunakan sehingga jumlahnya tetap, tetapi wujudnya dapat berubah-ubah. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk energi. Yang pertama yaitu energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya atau kondisinya. Energi potensial memiliki beberapa bentuk, yaitu energi potensial gravitasi, gas, listrik, dan lainnya. Nah, contohnya yaitu ketika buah jatuh dari pohonnya, yang mengakibatkan adanya energi potensial gravitasi, akhirnya buah itu jatuh ke tanah. Nah, rumusnya yaitu energi potensial sama dengan massa dikali kecepatan dan dikali ketinggian. Nah, yang selanjutnya yaitu energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki sebuah benda bermassa akibat geraknya. Energi kinetik ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, contohnya yaitu ketika sepeda sedang digayu. Nah, saat sepeda tersebut digayu, maka akan mengeluarkan energi otot. Nah, energi otot tersebut akan berubah menjadi energi gerak. Nah, oleh sebab itu, maka sepeda tersebut dapat berpindah dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Itulah yang disebut dengan energi kinetik. Nah, rumusnya yaitu energi kinetik sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, yang selanjutnya yaitu energi mekanik, yaitu campuran dari energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Yang akhirnya, yang selanjutnya yaitu energi mekanik, yaitu campuran dari energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Yang akhirnya dinamakan energi mekanik. Nah, contohnya yaitu saat kita sedang bermain ketapel. Nah, saat kita menarik ketapel tersebut, maka ketapel tersebut akan mengeluarkan energi potensial elastis. Nah, sedangkan saat kita melepaskan karet ketapel tersebut, maka akan mengeluarkan energi kinetik. Nah, gabungan dari kedua energi tersebut disebut energi mekanik. Nah, rumusnya yaitu energi mekanik sama dengan energi kinetik dan ditambah energi potensial. Nah, yang selanjutnya yaitu energi listrik dan energi potensial listrik. Yaitu energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik yang bekerja pada sebuah perangkat listrik. Sedangkan energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan dalam benda potensial listrik. Nah, rumusnya yaitu V atau ketegangan sama dengan arus dikali dengan hambatan. Selanjutnya yaitu energi panas, energi termal. Energi termal adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh atom-atom dan molekul-molekul membentuk zat. Nah, energi panas ini terbagi menjadi dua, yaitu energi panas yang tersimpan pada sebuah benda dan energi panas yang dipindahkan dari satu benda ke benda yang lainnya. Contohnya yaitu saat kita sedang memanaskan air. Nah, energi panas dari kompor tersebut akan berpindah ke air yang kita didihkan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam ikatan atom-atom penyusun sebuah materi. Nah, energi kimia ini merupakan sumber energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya energi yang kita butuhkan saat ini yaitu energi gerak, energi saat kita beraktivitas, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu energi nuklir, yaitu jenis energi yang dihasilkan
melalui reaksi inti atom yang melibatkan perubahan di dalam inti atom itu sendiri. Nah, prosesnya dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu fisi nuklir dan fusi nuklir. Dan yang ke-8 yaitu energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dihasilkan cahaya. Contohnya yaitu lampu, lilin, senter, bahkan matahari. Nah, energi cahaya ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti untuk fotosintesis pada tumbuhan, menerangkan ruangan dan mengeringkan pakaian. Dan yang terakhir yaitu energi bumi, yaitu jenis energi yang dihasilkan ketika suatu gaya, baik suara atau tekanan, membuat suatu benda atau zat bergetar dan dapat didengarkan oleh makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu energi potensial. Soalnya sebuah buah kelapa bermassa 2 kg berada pada ketinggian 20 meter di atas tanah. Berapakah energi potensialnya jika kecepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon? Oke, jadi yang ditanya itu yaitu energi potensialnya. Nah, rumusnya tadi kita masukkan yaitu energi potensial sama dengan F kali G kali H. Nah, yang tadi kan diketahui tadi massanya yaitu 2 kg dan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon. Sedangkan ketinggiannya yaitu 20 meter. Oke, jadi yang ditanya yaitu energi potensialnya. Langsung saja, jadi energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, jadi massanya yaitu 2 kg dikali dengan gravitasi yaitu 10 meter per sekon dan ketinggian 20 meter. Jadi hasilnya yaitu 400 joule. Dan yang soal kedua yaitu energi kinetik. Soalnya sebuah mobil bermassa 500 kg bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitunglah berapa energi kinetik mobil tersebut. Nah, rumusnya yaitu energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali N dikali V kuadrat. Nah, diketahui berat massanya yaitu 500 kg dan kecepatannya yaitu 25 meter per sekon kuadrat. Ditanya yaitu energi kinetiknya. Jadi langsung saja energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Jadi setengah dikali 500 kg dikali 25 meter per sekon. Jadi didapat 156.250 joule. Oke, selanjutnya soal 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Diana. Saudara Eta, oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi. Di sini ada contoh soal yang ketiga yaitu energi mekanik. Nah, untuk soalnya sebuah benda bermassa 8 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon kuadrat dan berada pada ketinggian 6 meter di atas tanah. Nah, jika kecepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat dan ditanyanya berapa besar energi mekanik benda tersebut. Nah, oke, untuk cara penyelesaiannya kita bisa tulis dulu rumusnya. Tidak ulang. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, jadi teman-teman, bahwa energi mekanik ini merupakan total dari energi kinetik dan ditambah energi. Nah, di soal tadi kita menemukan informasi-informasi penting, baik itu diketahui, kita buat dulu, diketahui massanya ada berapa teman-teman? Massanya 8. 8 kg, kita tulis 8 kg. Kemudian kecepatannya V berapa teman-teman? 4 meter kuadrat. Kemudian ketinggiannya 6 meter. Dan terakhir gravitasi atau percepatan gravitasi buminya sebesar 10 meter.
10 meter kuadrat. Nah, jadi dari soal tadi yang ditanya adalah energi mekanik. Nah, oke. Sekarang kita buat lagi untuk caranya. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi kalau kita masukkan energi kalinya ini setengah M dikali P kuadrat ditambah energi potensialnya M dikali P dikali H. Nah, kita buat lagi setengah, masanya tadi 8 dikali untuk kecepatannya tadi 4 kuadrat ditambah, ya kita bisa aja ya. Yang keduanya ini untuk energi potensialnya masanya 8, gravitasinya 10, kemudian untuk ketinggiannya 6 hektar. Nah, bisa kita buat awal tadi setengah dikali 8 4 kuadrat sama dengan 64. Kemudian yang kedua tadi 8 dikali 10 sama dengan 80, kemudian dikali 6 sama dengan 480. Jadi kita tambahkan, karena tadi energi mekanik merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial, jadi kita tambahkan hasilnya 64 untuk energi mekanik tadi ditambah 480 untuk energi potensial. Jadi totalnya 544 joule. Oke, nah untuk metode selanjutnya adalah perubahan bentuk energi. Dari sini kita bisa lihat yang pertama adalah energi potensial. Contohnya perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dan bunyi. Nah, bagaimana? Nah, jadi teman-teman saat buah ini masih di dahannya, ia memiliki energi potensial. Kemudian kalau ia jatuh, dia akan memiliki energi berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Kemudian pas dia jatuh ke tanah, ia akan menghasilkan bunyi. Nah, itulah jadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dan bunyi ini bisa dipercontohkan pada buah jatuh dari pohonnya. Nah, yang kedua itu adalah energi kinetik. Nah, contohnya perubahan energi kinetik adalah pada mobil yang melaju. Ketika energi kinetik berubah menjadi energi panas akibat gesekan antara ban dan jalan. Nah, jadi kita lihat di sini pada saat mobil melaju terjadilah gesekan antara ban, mobil dan jalan yang mengakibatkan gesekan energi panas. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah energi mekanik. Nah, contoh perubahan energi mekanik dapat kita lihat pada ayunan. Ini adalah contoh yang paling mudah, di mana energi mekanik berubah dari energi potensial menjadi energi kinetik secara bergantian. Nah, jadi teman-teman di sini pada saat kita main ayunan, nah ketika ayunannya berada ketinggian maka akan menghasilkan energi potensial, kemudian ketika dia ke bawah akan bergantian menjadi energi kinetik, kemudian seperti itu terus menerus. Nah, selanjutnya adalah energi listrik. Nah, contohnya itu adalah pada lampu pijar, di mana energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Baik, selanjutnya itu energi panas. Nah, contohnya bisa kita lihat perubahan energi panas ini menjadi energi gerak. Dapat kita lihat pada mesin uap, di mana energi panas dari uap digunakan untuk menggerakkan piston mesin. Lalu yang keenam, energi kimia. Contohnya adalah pada baterai yang digunakan dalam perangkat elektronik, di mana energi kimia berubah menjadi energi listrik. Oke, selanjutnya adalah energi nuklir. Contohnya perubahan energi nuklir menjadi energi listrik dapat kita lihat pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian energi cahaya, contohnya kita lihat perubahan energi cahaya menjadi energi kimia adalah pada fotosintesis, di mana tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk glukosa. Dan yang terakhir adalah energi bunyi ataupun gerak. Nah, kita lihat contohnya pada
Jadi ketika pengaruh kita berpetik terjadi getaran yang merupakan energi gerak. Getaran ini kemudian menciptakan gelombang suara yang kita dengar. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan pada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, pada saudari kita, kami persilakan. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya, bagaimana jelaskan hubungan antara energi potensial dan energi kinetik itu pada benda yang jatuh bebas? Terima kasih. Baik, selanjutnya pada saudari Gaida, kami persilakan. Oke, jadi pada materi pokok kalian ini kan menjelaskan banyak bentuk energi secara terpisah. Nah, jadi pertanyaannya, menurut kalian dari semua bentuk energi yang dijelaskan, mana yang paling mudah berubah bentuknya menjadi energi lain dan mana yang paling sulit? Tolong jelaskan serta alasannya. Terima kasih. Oke, pada saudari Panes, kami persilakan. Baiklah, izin bertanya, jadi kan di PPT kalian itu ada energi kinestetik suatu benda. Nah, jadi pertanyaan itu simpel saja, faktor apa saja yang mempengaruhi besar energi kinestik suatu benda? Terima kasih. Baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya. Di sini kami akan menyiapkan jawabannya terlebih dahulu, kemudian akan disampaikan kepada teman-teman yang bertanya tadi. Baik, untuk pertanyaan dari saudari Daida tadi akan disampaikan atau dijawab langsung oleh saudari Eta. Padahal persilakan. Oke, jadi menurut kami energi yang paling mudah berubah yaitu energi listrik. Kenapa demikian? Karena mudah dialirkan dan diubah menjadi energi lain. Contohnya yaitu energi listrik dapat berubah menjadi energi panas saat kita menggosok. Dan sedangkan energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat berubah menjadi kinetik dan energi listrik dapat berubah menjadi energi suara. Nah, sedangkan energi yang paling sulit berubah yaitu energi kimia. Nah, kenapa demikian? Karena energi kimia membutuhkan reaksi untuk bisa berubah menjadi energi lain. Mungkin itu saja, terima kasih. Baiklah, bagaimana pada saudari Gaida? Apakah jawabannya tadi sudah dapat dipahami? Oke, baik, sudah dapat dipahami. Terima kasih, moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ipatus tadi. Jelaskan hubungan antara energi potensial dan energi kinetik pada benda jatuh bebas. Nah, jadi jawabannya, pada benda yang jatuh bebas, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Nah, ketika benda berada di ketinggian yang memiliki energi potensial, gravitasi yang besar. Nah, saat mulai jatuh, energi potensial tersebut berkurang karena ketinggian berkurang dan secara bersamaan berada menjadi energi kinetik, sehingga kecepatannya bertambah. Dengan demikian, total energinya tetap, tetapi bentuk energinya berubah dari potensial menjadi kinetik selama proses jatuh bebas. Baik, bagaimana pada saudari Ipatun? Apakah sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih sudah dapat dipahami. Untuk pertanyaan dari saudari Panes, langsung saja pada saudari Eta, kami persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Panes. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi besar energi kinetik adalah massa benda itu sendiri. Di mana semakin besar massa benda, maka semakin besar kinetiknya. Dan semakin besar kecepatan benda tersebut, maka semakin besar energi kinetiknya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bagaimana pada saudari Panes? Apakah sudah dapat dipahami? Sudah dapat dipahami, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari saudari Nima, pertanyaannya tadi, menurut kalian bagaimana peran energi kimia dalam menjaga daya tahan tubuh, terutama saat menghadapi perubahan cuaca dan meningkatkan risiko penyakit? Nah, jadi energi kimia berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh karena digunakan sebagai bahan bakar untuk menjalankan berbagai proses metabolisme yang mendukung kerjasama imun. Nah, ketika tubuh menghadapi perubahan cuaca atau meningkatnya risiko penyakit, sel-sel imun membutuhkan lebih banyak energi untuk memproduksi antibodi, memperbaiki jaringan, dan melawan kuman. Nah, energi ini diperoleh dari makanan bergizi seperti karbohidrat, lemak, dan protein yang diubah menjadi energi kimia dalam tubuh.
Baiklah, itulah jawaban dari saya. Bagaimana pada saudari Mima dapat pahami? Baiklah teman-teman, di sini kami ada latihan soal energi dan perubahan, kemudian lomba kerjanya. Nah, saya akan bagikan terlebih dahulu. Di sini kami buat menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, lomba kerjanya tadi sudah saya bagikan. Silakan teman-teman kerjakan dengan tentram, aman, dan damai. Oke teman-teman, selesai semua? Nah, detailnya Baiklah, terima kasih pada teman-teman yang sudah menjawabnya. Nanti kami akan seleksi di rumah. SS lah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Saya, Rialita, dan rekan saya. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang salah. Pada Allah, mari kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.